Saya Regita Julia Fianti ingin membuat video tutorial untuk membangun fondasi sistem akademik menggunakan NetBeans atau bahasa pemrograman Java. Sekaligus menambahkan tugas mandiri yaitu atribut baru pada kelas siswa bernama nomor telepon. Oke, saya kembali ke NetBeans. Langsung aja kita buat project baru Java with N, kemudian pilih Java application. Nah, projectnya terserah. Ya. Kemudian pada source package kita buat folder baru namanya model. Ini nanti berisi file-file cetak biru atau data yang akan kita buat nanti. Kemudian folder baru lagi namanya view, itu untuk menampung file-file JFrame-nya. Kemudian pada model kita klik kanan lagi, kita buat Java class. Nama kelasnya siswa. Pada kelas siswa itu langsung kita buat variabel-variabel atau atribut. Kita set public agar bisa diakses oleh kelas lain. Kemudian tipe datanya string, nama variabelnya nama. Kemudian selanjutnya sama, ada NISN, ada unit, ada kelas, ada alamat, dan terakhir nomor telepon. Satu lagi double untuk menampung nilai raport. Oke. Kemudian sini saya akan membuat metode baru pada kelas siswa, yaitu metode string namanya getInfo siswa yang akan mengembalikan nilai string berupa informasi berikut. Nama, kemudian isinya akan ditampilkan oleh variabel nama. Kita berikan penghubung, yaitu pakai plus kalau di Java. Kemudian saya pakai \n ini agar teksnya itu tidak memanjang ke samping, jadi ke bawah, seperti membuat variabel paragraf baru. NISN, kemudian unit, lalu luas, alamat, akhir, nomor telepon. Nah, untuk yang terakhir kita akhiri dengan titik koma. Oke, selanjutnya pada folder view kita buat JFrame. Kita namakan form siswa dulu. Oke, nah di sini kita drag and drop atribut yang akan dipakai. Sini kita kasih judul input data siswa. Untuk judul saya ingin dibedakan pakai font Times New Roman, bold, dan ukurannya 36. Oke. Nah, untuk gap akan saya rapikan, masing-masing gap itu harus 30, tapi ini preferensi aja, bebas. Ini kita tambahkan lagi untuk nama dan text field untuk tampungan datanya. Ini bisa di skip aja kalau kelamaan. Nama NSN, unit kelas alamat satu lagi. Lalu kita butuh button dan text area untuk menampilkan hasil inputan. Oke, lalu kita ubah judulnya nama, dari NSN, unit, kelas, sama alamat dan nomor telepon. Untuk text field kita ke properties, teksnya hilangkan, kemudian ganti nama variabelnya yang mudah diingat. Untuk text field nama kita berikan teksnya nama, lalu begitu pun dengan text field yang lainnya.
Oke, untuk button kita kasih teksnya simpan data dan nama variabelnya berikutnya simpan. Kemudian di teks area juga sama diganti teksnya hasil misalnya. Lalu untuk button kita tambahkan events action lalu action to perform. Nanti kita tambahkan kode-kodenya. Yang pertama, karena nanti akan disimpan ke variabel yang sudah dibuat di kelas siswa, maka kita perlu memanggil package name model, kelasnya siswa, lalu objeknya misalnya bebas ya. Di sini saya pakai new data sama dengan bikin baru siswa. Nah, new model siswa. Oke. Kemudian kita panggil new data. Ini new data akan bisa mengakses variabel yang ada di kelas siswa ini dengan sintaks berikut ya. New data kemudian titik apa yang mau dipanggil dulu itu nama. Nah, nanti nama berisikan apapun yang akan diinputkan di txt nama ini. Dan kita panggil txt nama get text, pakai metode get text. Dia lakukan hal yang sama pada variabel selanjutnya. Ada nama NISN. Kalau variabelnya nggak ada di model kelas siswa ini, pasti akan merah. Nah, kayak gini contohnya. Terus NISN juga sama. Jika variabelnya salah, dia akan merah. Unit kelas alamat dan nomor telepon. Oke. Sudah kita ambil inputannya ke dalam objek yang kita buat, kemudian kita panggil metode getSiswa ini untuk menampilkan kalimat berikut di teks areanya. Di sini nanti dia akan ditampilkan. Oke. Kita buat dulu nama variabelnya hasil aksi. Isinya new data panggil metodenya getInfoSiswa. Ini jadi si new data ini bisa mengakses semua yang ada di kelas siswa, baik itu metode atau variabel. Kemudian kita panggil txt hasil, nama variabel teks areanya set teks, tampilkan kalimat berikut data berhasil disimpan. Kemudian saya pakai \n plus baru kita bisa panggil kalimat atau semua data yang ada di metode getInfoSiswa ini. Hasil aksi. Nah, seperti ini sudah selesai. Jadi saya mau reset dulu inputannya. Setelah diklik nanti akan ke reset. Nextnya nama, panggil metode setText, isinya kosong. Lakukan hal yang sama kepada variabel berikutnya, NISN, unit, terus Oke, kita simpan. Sudah berhasil, coba kita tes dulu. Kita asal dulu unit 5, kelas dari SA alamat asal dulu, terus nomor telepon juga asal, simpan. Nah, ini udah berhasil ya, udah menampilkan yang ada di sini. Kemudian kita panggil variabel hasil aksi yang memanggil metode getSiswa. Dalam metode getSiswa dia mengembalikan berupa info string berikut. Ada nama, NISN, yang terakhir.
Oke, form siswa udah selesai. Mari kita buat form guru. Frame, kita klik kanan di view, new Gframe, kita kasih nama form guru. Oke, jadilah hal yang sama. Sebenarnya ini bisa di skip aja jika kelamaan. Siswa. Sini juga bisa kita ubah langsung tanpa ke kanan properties. Bisa klik atributnya, kemudian ke code, ubah nama variabelnya menjadi hashtag nama siswa. Dan di sini kita kosongkan teksnya. Atribut selanjutnya sama. Nama variabel bebas bisa apa saja. Oke, kita sekali lihat. Siswa. Button. Masukkan teks simpan data, lalu ATM simpan. Oke, sini kita tambahkan advance action. Aja kita tambahkan beberapa code di sini karena kita hanya mengambil nilainya saja. Untuk nama kita bisa ambil dari hasil inputan yang sudah dilakukan di form siswa. Itu kita tambahkan variabel lalu namanya nilai, isinya text tag nilai get text. Kemudian karena nilai ini akan kita tampung di variabel yang ada di kelas siswa, berarti kita harus buat objek baru untuk menampung data-data yang sudah diinputkan. Itu di kelas siswa kita perlu menambahkan public static. Kenapa static? Karena yang akan diakses variabel-variabelnya ini punya kelas siswa, makanya pakai static. Kemudian siswa, nama objeknya data siswa, isinya itu pertama 0 atau kosongan dulu, baru ya kelas siswa dengan data yang kosong. Oke, kemudian di form siswa kita update juga di sini. Selain ditampung data ke new data, kita harus menyimpan juga ke objek data siswa ini. Caranya panggil nama objeknya kelas, lalu objek new data siswanya diisi oleh new data. Jadi data siswa ini akan terisi oleh new data. Jadi datanya sudah ditangkap atau diterima oleh data siswa. Sini kemudian akan create baru yang sudah ada value-value-nya. Kemudian di form guru sini kita tambahkan model siswa, namanya kita namakan variabel target siswa saja, sama dengan model siswa seperti ini. Jadi kita sudah tidak bisa lagi mengakses dari langsung ke kelasnya, harus melalui data siswa karena datanya sudah ditampung di objek data siswa ini. Kemudian di sini bisa kita panggil target siswa, variabel nilai bisa kita akses. Nilai rapot sama dengan, karena dia string, maka kita harus convert dulu ke double. Nah, di sini di kelas siswa variabel nilai rapotnya itu tipe datanya double.
jadi harus disesuaikan. Tik. Kemudian parse double, parameternya nilai, karena yang akan dikonvert itu nilai. Oke, itu sudah. Lalu kita tampilkan hasilnya di text area. Sama seperti sebelumnya, set text, tampilkan kalau berikut berhasil input nilai. Kita pakai \n, kemudian tambahkan kalimat guru memberikan nilai. Nah, untuk ngetes apakah nilai ini sudah diterima oleh variabel nilai raport yang ada di kelas siswa, kita bisa saja tambahkan di sini nilai target siswa titik nilai raport. Kita panggil variabelnya. Oke, kemudian kita tambahkan juga kalimat kepada, kita panggil langsung aja manggil nama siswa yang sudah di-input di form siswa ini. Caranya sama, kita bisa panggil objek target siswa, variabelnya nama. Oke, ini sudah. Coba kita run. Nama misalnya Regita J, lalu NISN-nya, unitnya, kelasnya, alamat, nomor teleponnya. Oke, simpan. Oh ya, kita bisa juga menambahkan tanpa harus klik lagi run file ke form guru. Saya tambahkan saja di sini, panggil objek form guru, method form guru, lalu tampilkan parameternya. Saya coba run ulang. Dan nama Regita, NISN, unit, kelasnya SA, alamat, ABC, kemudian asal, simpan. Nah, ini udah kepanggil ya. Oke, kemudian coba kita input nama lagi. Mata pelajarannya PBO, nilainya misalnya 90. Oke. Nah, ini udah berhasil diterima ya si value dari nilai ini ke nilai variabel nilai raport. Oke. Karena ini nggak perlu harusnya nggak perlu input ulang nama siswa ya, karena sudah bisa dipanggil dari ini inputan form siswa. Kita bisa coba hapus saja, delete. Oke, coba saya jalanin ulang. Run. Kita C unit non SA, alamat jalan ABC. Bisa juga nomor telepon, simpan. Oke, coba kita input mata pelajarannya PBO, nilai, simpan. Nah, ini sudah menangkap ya langsung dari inputan data siswa ini. Oke, mungkin tutorial dari saya seperti itu. Sebelumnya maaf dan terima kasih.